وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu luang, dan nikmat yang paling besar yang kita rasakan pada hari ini adalah nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, di mana diriwayatkan dari sahabat mulia, salah seorang sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, yaitu Abdurrahman bin Auf, bahwasanya beliau mengisahkan ada dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama atau dalam satu waktu memeluk agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu di antaranya ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mati syahid di medan pertempuran. Sedangkan sahabat satunya, beliau hidup 1 tahun kemudian dan bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu pada satu malam beliau bermimpi bahwasanya orang yang meninggal terakhir, orang kedua yang meninggal terakhir masuk surga terlebih dahulu, mendahului orang yang pertama, sahabatnya yang pertama yang mati syahid. Maka beliau heran. Keesokan harinya ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukankah orang yang bertemu dengan Ramadan dia melakukan salat sekian rakaat, berpuasa, berinfak, dan ibadah-ibadah lainnya? Maka kemudian para sahabat mengatakan iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, antara orang yang pertama dengan orang yang kedua, orang yang pertama yang tidak bertemu dengan bulan Ramadan, padahal sahabat yang pertama ini tidak kalah utamanya karena meninggal di medan pertempuran, mati syahid. Akan tetapi ternyata keutamaannya tidak sebanding dengan orang yang bertemu dengan Ramadan kemudian memaksimalkan ibadah yang ada di bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan antara keduanya perbedaannya antara langit dan bumi. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bersyukur. Kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Dan cara mensyukuri nikmat Allah taala ini, nikmat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, adalah memaksimalkan, berusaha sungguh-sungguh beribadah, mengisi hari dan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai antara bulan Ramadan dengan selain Ramadan ibadah kita sama saja. Usahakan ada perbedaan.
Usahakan bacaan Al-Quran kita lebih banyak daripada hari yang lain. Usahakan amal soleh kita lebih banyak daripada yang lain. Dan alhamdulillah sudah bertebaran ya jadwal dan lain sebagainya, bagaimana seorang muslim untuk membantu kita di dalam memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Ahibati fillah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan ke atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabat, keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan siapa saja dari umatnya yang senantiasa istiqamah berada di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada sore hari yang berbahagia ini, hari 2 Ramadan, hari Rabu 2 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali di majlis yang mulia ini, di masjid yang semoga Allah Ta'ala memberkahi ya tempat ini, orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang berusaha untuk menghidupkannya dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di tahun sebelumnya ya kita tidak bisa mengadakan acara kajian sekaligus buka bersama, maka alhamdulillah di tahun ini semua atas izin Allah, karunia Allah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita untuk mensyukurinya. Dan insyaallah sebagaimana yang saya kabarkan bahwasanya kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, Kitabus Shiyam, dan pembahasan kita di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan makan sahur, berkaitan dengan buka ya, berbuka puasa. Maka pada sore hari ini kita lanjutkan dengan hadis yang ke-660 atau hadis ke-11 dalam Kitabus Shiyam. 610 yang buka fotokopiannya 660 maaf 660. Nah, di situ matan yang bawahnya itu tulisan kecil-kecil, itu bukan syarahnya atau penjelasannya, tapi itu catatan kaki ya jamaah yang pegang fotokopiannya. Jadi yang diberikan itu hanya matannya saja ya, isi dari kitab Bulughul Maram, dan maaf tanpa terjemah agar jamaah sekalian bisa terlatih ya di dalam mengkaji kitab. Nanti saya jelaskan satu persatu dari kosakata yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, itu kita terjemahkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala itu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah maka biasa disebut dengan bersabda, sama-sama berkata, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi mengatakan atau bersabda, tasahharu artinya bersahurlah kalian atau makan sahurlah kalian. Ini kata perintah. Tasahharu artinya makan sahurlah kalian. Fa inna, karena sesungguhnya fis sahuri, dalam makan sahur, barakah, ada keberkahan. Muttafaqun alaih. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa faidah. Faidah yang pertama, Anas bin Malik telah saya sampaikan, telah saya jelaskan di hadis yang sebelumnya ya.
Faidah yang pertama dari hadis yang mulia ini, yang pertama, disyariatkannya makan sahur. Makan sahur artinya makan di akhir malam. Makan sahur artinya makan di akhir malam. Di dalam bahasa Arab, sahur itu artinya ismul alah. Ismul alah, dia isim atau kata benda alah. Ya. Itu alat. Ya, alat. Sehingga sahur itu artinya adalah alat untuk makan. Yaitu kalau dalam bahasa kita sederhanakan, makanan sahur. Makanan sahur. Jadi makanannya. As-sahur itu makanannya. Makanan untuk sahur. Ya, sahur dalam kalau kita Indonesia kan. Sahur kita Indonesia kan, ya. Sahur, as-sahur dalam bahasa Arab itu artinya apa? Makanan untuk makan sahur. Kalau pakai dhammah as-suhur, atau bisa catat ya. Garis bawah as-sahur, kata-kata as-sahur itu artinya makanan untuk makan sahur. Kalau pakai fathah. Tetapi kalau pakai dhammah as-su, sinnya dhammah, as-suhuru, ya, maka itu artinya apa? Kegiatan makan sahur. Kegiatan makan sahur. Contoh yang lain adalah al-wadu dengan al-wudu. Kalau al-wadu itu adalah air yang digunakan untuk berwudu. Ya. Tapi kalau pakai dhammah al-wudu, maka dia adalah kegiatannya, kegiatan berwudu. Bisa bedakan ya? Inilah pentingnya kita belajar bahasa Arab. Beda harokat, beda maknanya. Sige aja salah anaknya, lain sige satu harokat antara fathah dengan dhammah udah beda maknanya. Ya. Ini makna daripada as-sahur, makanan, dia makanannya. Adapun perbuatannya maka dengan dhammah yaitu as-suhur. Jadi di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk makan sahur. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tes. Baik, saya lanjutkan. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk apa? Makan sahur. Jadi makan sahur ini adalah salah satu sunnah di dalam berpuasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sebab. Ya, mengapa kita harus makan sahur? Karena di dalam makan sahur kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fihi barakah. Ada keberkahan dalam makan sahur. Ada keberkahan di dalam makan sahur. Apa saja keberkahan yang ada di dalam makan sahur? Yang pertama, imtithalu bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menerapkan sebagai penerapan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan perintah Nabi. Yang pertama, keberkahan dalam makan sahur. Yang pertama, ya, mengamalkan sunnah Nabi. Dan ini adalah seutama-utama keberkahan. Seutama-utama keberkahan dalam hidup seorang muslim muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Seseorang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada makhluk manusia yang lebih berkah, yang paling berkah hidupnya di muka bumi ini selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga
ya, seseorang yang mampu untuk mengamalkan sunnah Nabi yang mulia, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa? Ini adalah seutama-utama keberkahan. Keberkahan yang kedua, keberkahan yang disebutkan dalam hadis ini, keberkahan yang ada dalam makan sahur adalah sebagai at-ta'assi bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ya mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi mengamalkan sunnah Nabi, kalau yang kedua ya mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Taala mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik. Keberkahan yang ketiga yang ada dalam makan sahur adalah sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sekaligus sebagai untuk menguatkan, ya, sebagai bantuan untuk kita taat kepada Allah. Sebagai bantuan untuk kita taat kepada Allah. Apa artinya? Artinya dengan kita makan sahur, ya, otomatis orang yang makan sahur akan apa? Lebih kuat untuk menjalani siang hari di bulan Ramadan. Lebih kuat dia berpuasa, lebih kuat dia untuk sholat, lebih kuat dia untuk ya bekerja mencari nafkah dan amal-amal lainnya. Jadi keberkahan yang ketiga sebagai bantuan atau pertolongan ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang keempat yang ada dalam makan sahur adalah bahwasanya makan sahur itu adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika seseorang ya hendak makan sahur, jangan lupa dia niatkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar makan sahur, ya, bukan hanya supaya nanti siangnya bisa kuat, tetapi niatkan benar-benar ketika setiap suapan yang masuk ke dalam kerongkongan kita, dalam perut kita, itu adalah untuk ibadah kepada Allah, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, keberkahan yang ada dalam makan sahur, seseorang bisa bangun malam. Kita bisa bangun malam. Ya. Di waktu tersebut, baik sebelum makan sahur atau setelah makan sahur, kita bisa melanjutkan qiyamul lail. Kita bisa nambah sholat tahajud 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sesuai dengan waktu yang ada antara setelah kita makan sahur atau sebelum kita makan sahur dengan waktu sholat subuh. Kemudian di waktu tersebut kita bermunajat kepada Allah. Gunakan waktu tersebut untuk bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gunakan waktu tersebut untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah keberkahan yang luar biasa, ahibati fillah. Kemudian keberkahan yang berikutnya ya, yang ada dalam makan sahur, orang makan sahur kemudian diisi dengan ibadah, dia bisa membaca Al-Qur'an, berzikir dan sebagainya sambil menunggu waktu sholat. Maka keberkahan yang berikutnya adalah jamaah sholat subuh bertambah. Jamaah sholat subuh bertambah, bisa bertambah, dan ini adalah salah satu keberkahan yang ada pada makan sahur. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada setidaknya ada 7 keberkahan dalam makan sahur. Dan 7 ini adalah faedah secara diniyah, secara agama. Ya, adapun faedah yang kedua tadi lupa saya sebutkan, hikmah makan sahur itu ada 2. Ada hikmah diniyah, artinya hikmah secara agama,
dan ada hikmah secara duniawi. Tadi 7 hikmah yang saya sebutkan itu secara agama. Sekarang yang kedua, hikmah secara dunia. Apa saja? Seseorang atau orang yang makan sahur bisa bersenang-senang dengan makanan, minuman yang dia makan saat sahur. Ini yang pertama. Ya. Sebelum nantinya setelah masuk waktu sholat subuh, dia dilarang untuk bersenang-senang menikmati makan minum. Maka dengan adanya makan sahur, seseorang bisa bersenang-senang, bisa menikmati makanan, minuman yang dihidangkan dalam makan sahur. Yang kedua, quwwatul badan, bisa menguatkan jasmani. Bisa menguatkan jasmani, tidak lemah. Ya, tidak lemah. Kemudian yang ketiga, dengan makan sahur bisa menggantikan apa? Atau bisa menggantikan makan pagi, makan siang yang biasa dia lakukan di luar Ramadan. Jadi makan sahur secara duniawi bisa menggantikan makan pagi atau sarapan yang biasa dia lakukan, termasuklah makan siang, ya, yang dia lakukan atau yang biasa kita lakukan sebelum di luar bulan Ramadan. Baik, ini faidah yang pertama yang ada dalam hadis Anas bin Malik ini. Faidah yang kedua, isbatul barakah fil makhluqat, menetapkan adanya keberkahan pada makhluk. Faidah yang kedua dalam hadis Anas ini, menetapkan adanya keberkahan pada makhluk. Adapun dalam bertabarruk atau meminta keberkahan, maka ada yang disyariatkan, ada yang diperbolehkan, dan ada yang tidak diperbolehkan. Ya, bertabarruk yang pertama yang diperbolehkan adalah bertabarruk dengan artinya meminta keberkahan. Ya, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang pertama. Kemudian yang kedua dengan amal soleh. Dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga dengan doa orang soleh dan lain sebagainya. Adapun tabarruk yang tidak diperbolehkan adalah tabarruk yang baik sifatnya bid'ahiyah, yang bid'ah, atau sifatnya yang sampai bisa menjerumus kepada kesyirikan. Contohnya adalah bertabarruk meminta keberkahan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Di mana orang yang sudah meninggal dunia, mereka tidak mampu, tidak sanggup untuk memberikan keberkahan kepada orang yang masih hidup. Ya, seharusnya orang yang masih hiduplah yang kemudian mendoakan, ya, kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini berkaitan dengan pembagian meminta keberkahan, ya, ditinjau dari segi boleh atau tidaknya. Kemudian meminta keberkahan, ya, ada ini pembagian yang lain, yaitu meminta keberkahan dengan sesuatu yang syar'i dan maklum dan sudah diketahui. Contohnya adalah apa? Meminta keberkahan dengan Al-Quran. Ya, di mana Al-Quran ini semuanya adalah keberkahan. Termasuklah Al-Quran ini adalah Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan syifa, keberkahan, termasuk apa? Syifa, kesembuhan atau penyembuh. Baik penyembuh untuk penyakit-penyakit yang sifatnya hati, penyakit-penyakit hati maupun penyakit-penyakit